Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jerry Dwi Triyono Purnomo, SSI MSc PhD selaku dosen penguji 1. Yang terhormat kepada Bapak A.B. Dinariana Dwi P, ST MS PhD selaku dosen penguji 2. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Evaluasi Investasi Implementasi Enterprise Data Warehouse dengan metode IT Balance Scorecard dan Information Economics. Ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aditya Putra Prasetyo, kelas Bisnis Analitik MMT ITS. Dengan riwayat pendidikan saya yaitu yang pertama S1 Sistem Informasi ITS. Dan saat ini saya bekerja di Bank BRI sebagai manajer di divisi Enterprise Data Management Bank BRI. Sekilas tentang pekerjaan saya. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya akan mempresentasikan yang pertama pendahuluan, studi literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Bank BRI memiliki visi menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia dan champion on financial inclusion. Hal ini kemudian dituangkan menjadi visi dari Departemen IT yang kemudian dibentuk menjadi Grand Strategy dengan nama GRID, di mana yang Grand Strategy ketiga ini merupakan yaitu Excel Data Driven Organization. Ya, kemudian Data Warehouse ini merupakan salah satu pendukung untuk mencapai Excel Data Driven Organization. Bank BRI memiliki data core banking ini dengan besar 1,5 terabyte secara harian. Kemudian dibentuk menjadi 1.482 report dan dashboard. Hal ini mendasari bahwa investasi enterprise data warehouse merupakan hal yang penting. Tapi di lain pihak, menurut Stardust Group, ini menyatakan bahwa investasi IT di bidang perbankan memiliki success rate hanya 30%. Oleh karena itu, saya di sini perlu untuk melakukan analisis yaitu terkait evaluasi investasi, di mana saya menggunakan IT Balance Scorecard dengan perspektif corporate contribution untuk menilai secara finansial nanti dengan return on investment dan juga business evaluation-nya menggunakan information economics. Adapun tujuan dari penelitian tesis saya yaitu antara lain yang pertama, mengevaluasi tingkat kelayakan investasi implementasi EDW di Bank BRI, kemudian mengkaji nilai kontribusi setiap indikator manfaat pada implementasi EDW di Bank BRI, dan yang ketiga adalah menyelidiki apakah implementasi EDW merupakan pilihan investasi yang tepat bagi Bank BRI. Ya, kemudian studi literatur, yang pertama IT Balance Scorecard, ini adalah yang dikembangkan oleh Gerber dan His pada 2005, yang merupakan representasi dari balance scorecard untuk proyek-proyek IT, di mana corporate contribution sendiri ini menilai secara finansial ya, apakah proyek tersebut memiliki nilai ekonomis yang baik. Kemudian saya juga melakukan evaluasi ini menggunakan return on investment. Berikutnya adalah information economics, ini yang dicanangkan oleh Parker, di mana berikut adalah information economic scorecard yang terdiri dari tangible value, quasi tangible value, dan intangible value yang kemudian akan dibentuklah menjadi information economic scorecard. Ya, kemudian metode penelitian yang pertama pengambilan data. Saya melakukan wawancara ini dengan tim leader dari EDW Development Group Divisi EDM. Kemudian review dokumen kepada Departemen ESG dari Divisi EDM dan kuesioner kepada 47 responden pekerja Divisi EDM. Kemudian saya melakukan uji kredibilitas data dengan triangulasi sumber untuk hasil wawancara dan review dokumen, serta uji validitas menggunakan produk person moment dan uji reliabilitas dengan Chromebase Alpha untuk data kuesioner. Kemudian data tersebut saya klasifikasikan menjadi tangible value, quasi tangible value, dan intangible value, di mana tangible value dan quasi tangible value-nya akan dihitung enhanced return on investment-nya, kemudian akan disusun perhitungan manfaat investasi menggunakan information economic scorecard. Ya baik, memasuki hasil dan pembahasan, yang pertama adalah pengambilan data gitu ya. Jadi saya melakukan wawancara kepada
tim leader dari Enterprise Data Warehouse Development Group, dan juga hasil review dokumen ya, yang meliputi dokumen izin prinsip, project charter, term of reference, surat perintah kerja, dan sebagainya. Ini menghasilkan ya poin-poin, yaitu visi misi perusahaan, budaya kerja BRI, kemudian struktur organisasi, master plan IT, serta dokumen project dari Enterprise Data Warehouse. Kemudian hasil tersebut, kemudian saya melangkah ke hasil kuesioner. Yang pertama yaitu domain bisnis, ini strategic match. Ini poin 4 dengan 25 responden ini menyatakan bahwa investasi EDW secara langsung berkaitan terhadap pencapaian sebagian besar tujuan strategis perusahaan. Kemudian competitive advantage, ini poin 4 dengan 25 responden menyatakan bahwa investasi EDW meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan yang meningkatkan juga pelayanan ya, yang lebih baik dari perusahaan pesaing. Kemudian manajemen information support, ini poin 5 dengan 19 responden menyatakan bahwa investasi EDW ini penting untuk mendukung core bisnis dari perusahaan. Kemudian competitive response, ini poin 4 dengan 28 responden ini menyatakan bahwa penundaan investasi EDW ini bisa mengakibatkan kerugian kompetitif bagi perusahaan. Kemudian organizational risk, dengan poin 1 sebanyak 20 responden ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki rencana yang terformulasi dengan baik, manajemen yang mendukung dan memadai, proses prosedur yang terdokumentasi dengan baik juga, dan juga memiliki rencana kontingensi untuk melakukan implementasi EDW. Kemudian masuk ke domain teknologi ya. Yang pertama strategic IS arsitektur, ini poin 5 dengan 24 responden ini menyatakan bahwa investasi EDW merupakan bagian penting dari perencanaan strategis SITI perusahaan dan juga merupakan prasyarat bagi proyek-proyek lain yang terdapat dalam perencanaan strategis. Kemudian definitional uncertainty, poin 1 dengan 17 responden ini menyatakan bahwa EDW memiliki prasyarat dan spesifikasi yang jelas dan sudah disetujui gitu ya, dan minim akan perubahan. Kemudian technical uncertainty, ini poin 4 dengan 13 responden menyatakan bahwa dibutuhkan banyak keterampilan baru bagi karyawan dan juga manajemen. Kemudian information system infrastructures, ini poin 3 dengan 14 responden menyatakan bahwa kemungkinan diperlukan beberapa investasi berikutnya untuk integrasi yang lebih baik pada sistem existing. Ya, baik. Kemudian masuk ke uji validitas ya, di mana saya menggunakan person product moment gitu ya, dengan nilai R hitung dari poin 1 sampai 9 sebagai berikut. Ini lebih dari nilai R tabelnya dengan jumlah responden ini menyatakan bahwa seluruh poinnya valid. Dan kemudian untuk uji reliabilitas ini dengan Corombas Alpha didapat 0,65, ini merupakan hasil yang reliable. Kemudian uji kredibilitas triangulasi ini saya melakukan antara saya Departemen ESG dan juga tim leader EDW gitu, yang mana saya melakukan wawancara dengan tim leader EDW dan juga melakukan review dokumen dari sumber data yang diperoleh dari Departemen ESG. Kemudian masuk ke dalam pembobotan corporate value gitu ya, berdasarkan hasil yang didapatkan sebelumnya. Ini didapatkan bahwa BRI memiliki kemampuan baik bisnis dan juga teknologi yang sama-sama baik gitu ya, dan kuat, sehingga BRI dapat diklasifikasikan menjadi kuadran B strategik dengan bobot sebagai berikut. Kemudian masuk ke Information Economics Development Cost Worksheet. Ini merupakan biaya awal dari investasi gitu ya, di mana merupakan biaya pengembangan, biaya pengadaan hardware dan sebagainya, license, sehingga didapat total nilainya sebesar 43,990 miliar. Kemudian untuk Information Economics Expense Worksheet, ini merupakan biaya yang dibebankan dalam proses pengolahan atau menjalankan selama 3 tahun, di mana diperlukan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan bagi penggunanya, ini dengan total nilai 7,410 miliar. Kemudian masuk ke Information Economic Impact Worksheet, ini adalah manfaat langsung yang didapat setelah proyek ini diimplementasikan. Nah, ini saya menghubungkan terhadap lembur ya, biaya lembur yang dilakukan oleh divisi EDM setiap
hari pertama di awal bulan. Ini biasanya melakukan lembur selama 3 jam per hari gitu, sehingga dengan biaya per jamnya 200.000, ini kalau di total selama 3 tahun maka bisa melakukan penghematan senilai 10,152. Kemudian simple return on investment ini dihitung ya, yaitu yang pertama net economic benefit ini dapat nanti di quasi tangible, kemudian operational cost reduction ini dari impact worksheet, dan outgoing expense ini dari expand worksheet. Didapat nilai return on investment senilai 6,23%. Kemudian melangkah ke quasi tangible value. Yang pertama value linking, ya ini meminimalisir denda dari regulatory gitu ya. Jadi dari peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa potensi denda per laporan ini senilai 20 juta. Ini apabila 30 laporan dilakukan disubmit tiap bulan dan mengalami keterlambatan, ini total denda yang bisa dibebankan itu sampai dengan 21,6 miliar. Kemudian value acceleration, ini memiliki EDW ini mempercepat proses pembentukan laporan yang digunakan oleh tenaga pemasar. Bila mana sebelumnya itu harus H+2 sebagainya, dengan adanya EDW bisa dipercepat menjadi H+1 gitu, sehingga dapat digunakan menjadi senjata untuk tenaga pemasar melakukan pemasarannya. Kemudian value restructuring ini dengan adanya EDW terbentuklah juga organisasi baru, yaitu Enterprise Data Warehouse Development Team. Ya, kemudian innovation valuation ini bisa mendapatkan fee based income dari laporan rekening koran nasabah dengan retensi data hingga 20 tahun. Nah, ini di mana apabila nasabah mencetak rekening koran yang waktunya lebih dari 1 tahun ya, ini maka dibebankan biaya sebesar 25.000. Nah, kalau apabila 50.000 request laporan tiap bulan, ini bisa dapat keuntungan senilai 45 miliar. Ya, berikut adalah summary dari manfaat quasi tangible, dan kemudian saya hitung menggunakan enhanced return investment ya, dengan memasukkan tadi value linking dan value innovation, didapatkan total benefit senilai 59,190 miliar. Nah, ini apabila dihitung nilai return investment-nya, yaitu senilai 135% dengan skornya return on investment 1% sampai 299% ini skornya 1. Ya, melangkah ke analisis intangible value, ada business domain dan juga teknologi domain. Yang pertama business domain, ini faktornya strategic match nilainya 4,13, competitive advantage dengan 3,98, management information support dengan 4,03, competitive response dengan 4,17, dan organizational risk dengan 1,57. Sedangkan untuk teknologi domain yang pertama strategic IS arsitektur dengan 4,28, definitional arsenally dengan 1,7, technical arsenally dengan 2,3, dan IS infrastructurist dengan 3,26. Ini semuanya memiliki skala 1 sampai 5. Kemudian dihitung ya information economic scorecard yang didapat dari penjumlahan nilai yang didapat dari analisis tangible value, quasi tangible value yang dihitung pada enhanced return investment tadi, dan juga intangible value yang terbagi menjadi domain bisnis dan teknologi. Nah, ini dikalikan terhadap bobot corporate value yang didapatkan tadi sebelumnya, maka project score dari total semuanya ini senilai 65,49. Yang mana skor project information economic scorecard ini 41 sampai 70 ini mendapat predikat layak dikembangkan. Ya, kemudian implikasi manajerial gitu ya. Dari hasil analisis corporate value tadi didapatkan bahwa dukungan IT dan dukungan bisnis dari BRI ini sama-sama baik. Maka Bank BRI masuk dalam kuadran B strategi. Kemudian adapun itu terkait Enterprise Data Warehouse, bagi perusahaan BRI ini secara finansial menguntungkan gitu dengan nilai enhanced return investment tadi sebesar 135% dengan total benefit 59,190 miliar dan payback periodnya selama 2 tahun 84 hari. Kemudian secara bisnis, dengan adanya EDW ini Bank BRI dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan, dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan,
Kemudian penundaan investasi EDW ini dapat meningkatkan potensi kerugian juga. Nah, kemudian EDW merupakan masuk dalam perencanaan strategis SITI perusahaan, dan dengan implementasi ini dinyatakan bahwa BRI memiliki kemampuan pengelolaan proyek yang baik. Kemudian EDW juga memiliki spesifikasi yang jelas dan minim perubahan. Kemudian EDW ini memerlukan penting sekali yang membutuhkan pegawai yang terampil untuk mengoperasionalkannya. Dan terakhir adalah EDW juga bukan proyek yang sekali selesai, namun harus dilakukan selama berkelanjutan. Ya, masuk ke kesimpulan. Yang pertama tadi ya, hasil corporate value menyatakan bahwa Bank BRI masuk ke dalam kuadran B strategik. Yang kemudian tangible value, analisis tangible value ini didapatkan investasi awal senilai 43,990 miliar dan biaya per tahun senilai 2,742 miliar. Ini didapatkan nilai simple return investment-nya senilai 6,23%. Kemudian quasi tangible value ini dengan total benefit selama 3 tahun senilai 59,190 miliar, didapatkan nilai enhanced return investment-nya senilai 135%, dengan skornya yaitu 1. Nah, berikut juga adalah hasil dari intangible value yang sudah saya sebutkan tadi, maka didapatkan information economic scorecard memiliki skor proyek yaitu 65,49 dengan predikat layak dikembangkan. Baik, kemudian adapun saran dari penelitian ini, yang pertama yaitu perkembangan teknologi ini sangat cepat gitu ya, dan dapat mengakibatkan depresiasi nilai yang juga tinggi, sehingga kira-kira diperlukan analisis lanjutan terkait bagaimana depresiasi nilai proyek yang telah diinvestasikan serta biaya yang diperlukan untuk melakukan pembaharuan di masa yang akan datang. Kemudian investasi teknologi juga tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, namun juga bisa menimbulkan permasalahan baru, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut, ya, tidak hanya nilai-nilai positif dari implementasi EDW ini, namun juga analisis dari nilai negatif yang dapat diakibatkan dengan adanya implementasi proyek EDW. Ya, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.